Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan membahas tentang lomba digital siswa yang diselenggarakan oleh STMIK Bani Saleh pada tanggal berapa ya? 7 kemarin, hari Sabtu. Oke, kemudian soalnya itu untuk yang ASJ, soalnya seperti ini. Lakukan konfigurasi sesuai dengan prosedur, metode penerapan pada PC router, load balancer, kemudian install konfigurasi balancer hub proxy, webmin, DHCP, NTP server, FTP server. Untuk node 2, untuk konfigurasi untuk soal nomor 3, konfigurasi pada node 1 dan node 2. Di sini buat hostname node 1 SMK masing-masing, IP addressnya nanti DHCP diambil dari sini, dari server ini. Kemudian install dan konfigurasi web server Apache 2, install PHP 7, MySQL, install dan konfigurasi WordPress. Kemudian Windows 7 client itu IP address di bridge dari komputer host dan PPTP client. Topologinya seperti ini. Jadi ada node 1, ada node 2, dia menggunakan Ubuntu 18.04, kemudian server utama ini dijadikan load balancer atau PC router Linux Ubuntu 18.04, kemudian hostnya ini adalah Windows 7. Nah, karena di soalnya ini dia menggunakan node 1 sama node 2, berarti kita cuma install di sini web server sama WordPress sama PHP ya. Kemudian nanti node 1 sama node 2 ini karena dia sama, jadi setelah udah selesai diinstal ini, berarti kita cloning aja ini gitu. Supaya mempersingkat waktu, karena waktunya di sini adalah cuma 1 jam. Oke. Kita langsung saja untuk memulai konfigurasi di soal nomor 3, konfigurasi pada node 1 dan node 2. Oke, jadi server itu udah disediakan dari sana. Nah, ini kebetulan yang ini sama ini sama ini, load balancer ini nanti kita fungsikan setelah selesai dulu nih. Jadi di case ini kita akan menyelesaikan dari belakang dulu baru ke depan, karena menghemat waktu. Jadi ini kita koneksikan dulu ke internet, nanti baru udah selesai di sini baru kita dapatkan DHCP client. Oke, di node 1 ini belum setelah diinstalasi baru cuma SSH yang udah diinstal. Kemudian kita koneksikan networknya dulu ke mana? Ke internet di bridge. Kemudian kita oke. Kemudian kita start. Oke. Yang kita tunggu proses instalasi, kita proses booting. Nih saya coba perbesar dulu dengan view-nya 150. Kita cek IP address di interface kita. Ini status detail 8.100 ya. 8.100 gateway-nya kemana? Ke 1 8.1 ya. Oke, siap. Oke, kita login. Oke, sudah 123, kemudian kita clear IPA 101 di sini dapatnya. Kita bridge tadi, sebenarnya dia di sini, coba kita clear 101 nya. Ini nanti sebelah sini ada kontrol untuk keluar dari sini. Ini ada kontrol, type control ya.
Kemudian kita coba masuk ke putih. Tadi servernya itu kita load dulu. Ini tadi 101. Kemudian ini juga 101. Kemudian kita save. Yang ini hapus. Oke. Kita open, accept. Kemudian kita login. Oke, minimize. Kita perbesar. Sudo 1 2 3. Clear. Oke, saya perbesar dulu tulisannya. Saya soalnya itu udah apa namanya ya, matanya itu agak-agak kurang sedikit untuk tulisan yang kecil-kecil. Oke, kita bold, kemudian 18, kemudian season kita save. Oke, nggak besar ya. Sudo 1 2 3. Clear. Oke. IP-nya di sini servernya kita itu adalah IP-nya 18101. Ini adanya di nano etc netplan 01. Nah, ini DHCP-nya saya jadiin yes. Jadi dia dapat di DHCP 4 dash. Ctrl X. Kita clear. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba ping ke internet. Oke. Kita tungguin. Oke, replay ya. Langkah-langkahnya di sini saya udah kategorikan konfigurasi WordPress di Ubuntu 18.04 untuk soal nomor 3. Pertama kita install Apache, kemudian yang kedua MySQL, PHP sama WordPress, kemudian install CMS WordPress. Nah, langkah yang pertama adalah kita update. Kita copy aja. Kemudian kita enter. Tungguin proses update paket-paket yang ada di server kita. Kita clear node-nya, kita ganti dulu nano etc hostname. Nah, ini kita ganti menjadi node 1. Ctrl node 1. Ctrl X, yes. Kemudian kita reboot. Jadi yang tadinya ini server 2, ini jadinya nanti node 1. Kita reboot. Oke. Kita close. Kita tungguin dia sampai selesai reboot ini. Karena kita mengganti hostname sesuai dengan soal ini, kita ganti menjadi node 1 sama node 2. Oke, kita tunggu booting. Oke, kita open. Kemudian Niko 1 2 3 sudo 1 2 3 clear. Oke. Langkah yang kedua setelah kita update adalah kita install Apache 2. Copy, kita paste. Oke, kita pilih yes. Tunggu aplikasinya itu Apache 2, Apache 2 bin, Apache 2 data, Apache 2 util, dan sebagainya. Di sini dia akan menambahkan 10 paket yang sudah diinstal, kemudian size-nya 1,730 KB.
Oke, langkah yang berikutnya adalah kita cek statusnya, apakah udah aktif Apache-nya atau webnya. Kita copy, kemudian oke. Nah, sistem CTRL status Apache 2. Nah, di sini dia udah aktif. Ini aktif. Ctrl C. Kemudian kita verifikasi 192.168.88.101. Oke, jalan ya. Karena dia sistemnya di bridge, maka di sini Apache-nya udah jalan. Oke, untuk install Apache udah selesai. Di sini IP server, HTTPS, IP server kita verifikasi Apache 2-nya sudah muncul. Kemudian yang berikutnya adalah IP server kita yang ini ya. Ini tadi ini 101. Ya. Kemudian berikutnya kita install MySQL. apt install di sini kita menggunakan MariaDB untuk servernya maupun si kliennya. Ctrl C, clear. apt-get install MariaDB server, MariaDB client. Oke, kita pilih yes. Di sini dia akan menambahkan 31 mega. Kemudian 30 yang terbaru yang akan install, 4 yang di upgrade. Kita tungguin proses MariaDB untuk aplikasi MySQL-nya kita menggunakan MariaDB. Oke, kemudian di sini kita menggunakan MySQL Spur Installation. Kita copy setelah udah selesai ini. Berapa itu size-nya? HTTP git 11 ya. Oke, kita tungguin. Lumayan agak lama. Di sini kita akan install MariaDB server sama MariaDB client. Tapi seharusnya tadi ini di cloning dulu ya untuk server sini. Oke, nggak apa-apa, diambil nanti dari sini atau dari sini untuk load balancernya. Oke, paketnya database-nya antar modulnya, kemudian previously MariaDB client, MariaDB server. Oke, kita tunggu progresnya sampai 100%.
Ada juga yang menggunakan MariaDB, ada juga yang menggunakan apa ya, WordPress-nya kemarin itu untuk MySQL-nya ada yang perlu manual dikonfigurasi. Oke, kemudian kita clear. MySQL secure installation, kita enter current password forward, kita enter aja, kemudian set root password, yes, kemudian kita kasih password 12345678 12345678. Nanti untuk ininya itu apa namanya, terserah untuk passwordnya ya, bagusnya sih lebih aman ada gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, simbol dan sebagainya. Kemudian ganti root password, yes. Nah, untuk di sini itu kita remove user, yes. Kemudian disallow root login, kita pilih yes saja. Kemudian test database, kemudian reload privilege. Oke, kita clear. Jadi semuanya itu database-nya itu di sini, yes. Tadi enter dulu, enter, kemudian yes. Kemudian langkah berikutnya adalah install PHP. Install PHP di sini apt install PHP MySQL. Ini kita copy, kemudian kita paste. Kita klik yes. Kita tungguin untuk paket PHP-nya. Kemudian ini nanti kita buat namanya itu info.php di par www.html. Kita copy. Ini untuk uji coba install PHP aja, bahwa PHP-nya ini jalan atau enggak. %87%. Kemudian kita tungguin sampai benar-benar 100%. Jadi dia di sini menggunakan PHP 7 ya. Ini PHP 7. PHP 72. Enable modul PHP 72. Switch to pre-port. Ayo jalan. Nah ya, harus ditegur baru jalan. Kita clear. Kemudian langkah berikutnya adalah kita copy. Kita buat dulu script PHP-nya. Di sini kosong. Kita copy paste php.info. Jadi informasi tentang isi PHP, versinya berapa, kemudian Ctrl X, yes. Langkah selanjutnya adalah kita verifikasi IP server info.php, IP server /info.php. Nah, di sini dia udah muncul PHP-nya. PHP versi 72 untuk 1804. Handler disable. Ini scriptnya.
memorinya dan sebagainya. 101.80 hostname-nya, www. Nah, di sini nanti grup datanya di sini www data 33, grup usernya etc apache di rootnya. Ini nanti berguna untuk nih dokumen rootnya par www html. Oke, par www html info.php yang ini tadi, header, kalender, core. Oke, ini kita abaikan, jadi yang penting-pentingnya aja yang kita sebutkan tadi untuk usernya. Oke, langkah berikutnya adalah ini udah selesai, kita create WordPress-nya. Di sini perintahnya mysql -u root -p. Oke, kita masukkan passwordnya, kemudian kita cek show databases titik koma. Nah, di sini ada MySQL, informasi skema dan sebagainya. Nah, kita create dulu database-nya. Di sini dia database-nya adalah wordpress.db _db. Oke, create database wordpress.db. Kita cek. Di sini query oke, satu row efektif ditambahkan. Kita cek dengan show database. Nah, di sini udah ada namanya itu wordpress_db untuk penamaan database-nya. Boleh nggak diganti? Boleh, silakan aja. Kemudian verifikasi show database sudah. Ini saya enter dulu. Kita create usernya untuk login nantinya. Create user ini, control copy. Nah, ini nanti usernya smkn1, kemudian localhost, identify by ini rn team. Kebetulan salah satu timnya kemarin adalah rn team. Kemudian kita enter. Oke. Di sini null row, effective query-nya oke. Kemudian kita cek apakah udah masuk dengan select user host from MySQL user. Nah, di sini usernya tadi yang kita tambahkan adalah smkn1. Kemudian hostnya itu adalah localhost ini. Jadi ada dua user di sini yang menggunakan root sama hostnya localhost. Oke, jadi ada dua row untuk usernya. Oke, cara ngecek usernya select user host from MySQL user. Setelah masuk usernya, kita jadikan privilege-nya. Ini kita copy, grant all on. Kita jadikan bahwa database yang ini username-nya ini, passwordnya ini. Oke, kita klik enter. Grant all WordPress database. Oke, kemudian kita jadikan privilege-nya. Kemudian kita exit. Oke, kita clear. Kita udah keluar dari MySQL database-nya. Langkah selanjutnya adalah kita install WordPress-nya, WordPress CMS-nya. Di sini cd tem widget http WordPress. Ini kita copy. Kita paste di sini. Jadi artinya ini kita pindahkan nanti file ini di tem. Ini kan di Niko nih, home Niko, di tem. Kemudian kita download WordPress latest target jet. Jadi sebenarnya sih begini, download WordPress.
Nah ini wordpress.org. Nah widgetnya itu nanti di sini. Yang ini target ini, klik kanan, copy link, klik kanan, copy link. Yang wordpress.org. Oke, ini kita eksekusi. Lattes target, jadi lattes target. Ini kita tungguin dia masuk ke situs wordpress.org. Kemudian widget itu kita mendownload paket namanya itu WordPress, yang filenya itu berbentuk target. Panjangnya itu sekitar 14 MB. Linknya aplikasi Octet Stream WordPress, IP-nya sekian. Jadi kita tungguin sampai 100%. Langkah selanjutnya adalah kita akan ekstrak, nanti kita copy tar xpf flutter target. Oke, jadi ini nanti bentuknya itu lattes target, bentuknya itu kayak zip. Nah ini perintah untuk ekstrak di dalamnya. Oke, kita ls. Nah ini kan tadi udah tem ya, tem yang ini. Nah sebelumnya kan di sini dia pindahkan di folder tem. Nah ada namanya itu lattes target. Nah ini kita clear, kita ls tadi, kita ekstrak, kita clear. Ini kita ekstrak dengan meminta tar xpf flutter target. Oke, kita ls. Nah di sini dia yang tadinya ini latar target, ekstrakannya di dalamnya ada namanya ini WordPress, Oke, kita copy ke par www html. Kita clear, kita ls tadi. Di sini ada WordPress ya, ini kita copy ke par www, copy ke par www html. Oke, setelah kita copy, kita rubah kepemilikannya itu adalah www data. Kenapa ini www data diambil dari sini? Nih. Tadi www data. Lewat kayaknya ya. User tadi. Apa aja 2 handler, disable. Nih. User sama grupnya itu adalah www data. Ini nih, www data. Makanya kita harus merubah kepemilikannya gitu. Ini www data. John min www data, control copy, kita ls min al. Ini kan dia statusnya itu copy par www html, cd par www html ls. Nah ini WordPress ya, kita clear. Ini kan dia warnanya seperti ini ya, ada info.php, ada WordPress. Kemudian
kita akan rubah kepemilikannya dengan perintah ini. Sebentar, ls min al, enggak kan, root dia, root. Jadi ketika kita merubah dengan eksekusi ini, kita ganti menjadi data, kepemilikannya itu www data. Kita ls min al. Nah, di sini dia berubah kepemilikan. Jadi count ini merubah kepemilikan si file ini, yang tadinya root kita ganti menjadi www data sesuai dengan info ini, user dan grupnya itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita chmod www html, kita copy. Di sini kan dia mewarna ini. Ketika kita chmod min r77, kita ls min al. Chmod min r755, oh salah, 755 ya. Oh iya betul. Oke, kita clear. Dia tidak merubah apanya ya dengan chmod 77. Kita clear. Kemudian kita verifikasi di sini IP server, kemudian WordPress. IP server, kemudian /WordPress. Oke, ini udah muncul. Kita pilih bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Coba kita pilih English, kemudian continue. CMS itu content message server ya. Oke, di sini welcome to WordPress, begin start unit database. Jadi database namanya tadi siapa, SMKN1, username-nya, password-nya, database host. Kemudian let's go. Nah, ini tadi namanya itu adalah WordPress database. Username-nya kita kasih SMKN1. Password-nya rn team. Database-nya localhost, prefix-nya subnet. Oke, jadi yang kita masukkan tadi di sini, nah di sini ini adalah usernya, ini passwordnya, localhost, defaultnya add-nya, kemudian run installation. Titelnya adalah rn team, kemudian username-nya ini kita kasih rumah ngoprek lah, rumah ngoprek, R-nya besar, N-nya besar. Kemudian passwordnya rumah ngoprek 2021, rumah ngoprek 2021. Kemudian email ini ke sini aja kita kasih. Kemudian apa lagi? Oke, install WordPress. Oke, ini nanti kita verifikasi, kita save aja, kemudian login. Oke, rumah ngoprek, passwordnya tadi ini, kemudian kita login. Oke, ini tampilan WordPress kita sudah selesai. Nanti kalau misalnya kita mau bikin post di sini, hello world dan sebagainya, jadi tampilannya benar-benar udah jadi rn team. Nah ini
bentuknya seperti ini jadinya hasilnya. Oke, jadi untuk soal ini kita udah selesaikan. Kita install nodenya tadi, udah namanya itu server node 1, kemudian konfigurasi web server. Kita udah ngecek tadi Apache nya 192.168.8.101. Ini Apache nya yang untuk yang ini. Sorry. Ini PHP 7 uji cobanya adalah ini, kita copy, kemudian kita paste ke sini info.php. Oke, ini untuk selanjutnya adalah MySQL-nya udah install dan konfigurasi WordPress-nya adalah tampilan ini. Oke, ini udah selesai. Mungkin itu aja untuk konfigurasi kita malam ini, konfigurasi WordPress di Ubuntu 18.04, lomba digital siswa dari Bani Saleh. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.